Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hodili di GS Channel. Di video kali ini saya akan tetap membahas seputaran asam lambung ya teman-teman ya, GERD anxiety juga. Oh ya teman-teman, sekarang ini di video kali ini itu akan membahas tentang makanan yang tidak boleh kalian makan ya selama sakit asam lambung, GERD anxiety psikomatis ya teman-teman. Bisa dibilang itu makanannya pantangan ya teman-teman ya, tidak boleh dan tidak disarankan untuk kalian konsumsi, apalagi tiap hari dikonsumsi teman-teman. Wah janganlah, nggak sembuh-sembuh kalian nanti penyakitnya ya. Oke teman-teman, yang pertama itu yaitu pedas teman-teman. Yang pertama itu pedas teman-teman, itu wajib ya kalian hindarin ya. Kalau kalian masih nekat, misalkan kalau nggak pedas, kurang nafsu makannya ya, terserah kalian. Kalau kalian maksa, terserah kalian. Kalau kalian mau maksa, resikonya tanggung sendiri teman-teman. Apa resikonya? Ya iritasi atau luka di lambung kalian akan semakin jadi gitu loh. Maka kalian akan nggak tambah sembuh-sembuh. Tapi aku pengen pedas misalkan gitu, biarlah aku minum obat, habis makan pedas minum obat. Teman-teman, kalian mau sembuh nggak gitu loh pertanyaannya. Kalau masih ada pendapat seperti itu, kalian mau sembuh nggak gitu. Kenapa teman-teman? Asam lambung itu lama teman-teman, bisa bertahun-tahun kalian jika kalian tidak menghindari pantangannya gitu. Contohnya ya mertua saya teman-teman, mertua saya sampai sekarang tetap dia nggak sembuh-sembuh begitu. Maaf ya ada gangguan suara air ya, biasa kos-kosan teman-teman. Terus yang kedua, setelah pedas, terus makanan yang kalian makan itu mengandung merica. Nah, kalau ada mericanya itu saya sarankan jangan dimakan ya teman-teman ya. Apapun itu, walaupun itu enak, misalkan kayak bakso gitu, kuah bakso tapi ada di kuahnya itu ada mericanya, saya tidak sarankan kalian untuk mengkonsumsinya. Lebih baik kalian menghindari. Kalau misalkan udah kepingin banget, makan pentolnya aja coba, yang tanpa merica. Pentol baksonya aja kalian coba. Kalau misalkan ada efek, berarti di pentolnya itu ada micin ya teman-teman ya. Micin harus dihindarin. Itu yang kedua teman-teman. Makanan yang mengandung merica, apa aja banyak teman-teman. Kayak ayam lada hitam gitu tuh, itu kan mengandung micin bahannya teman-teman. Mengandung merica. Sorry. Itu yang kedua, merica ya teman-teman ya. Hindarin yang ada mericanya. Biasanya ibu-ibu itu kalau nggak ada mericanya kurang enak katanya. Terus yang ketiga itu santan teman-teman, kayak es gitu kan, ada kadang dikasih kayak santan gitu ya, es campur gitu tuh. Terus kuah lodeh gitu kan ada santannya kayak gitu tuh. Nah itu harus kalian hindarin ya teman-teman ya, harus kalian hindarin tuh. Jika kalian tidak menghindari ya terserah kalian sebenarnya. Kalian mau terus-terusan seperti itu, apa mau pingin cepat sembuh gitu kan. Kalau pingin cepat sembuh, ikutin langkah-langkah saya ini teman-teman. Karena apa? Ini langkahnya itu pengalaman itu lebih bagus daripada teori teman-teman ya. Itu ilmu pengalaman saya teman-teman. Terus yang keempat itu ada asam atau kecut teman-teman. Ada asam atau kecut, contohnya apa? Misalkan makanan ya, kayak mie soto gitu tuh. Nah itu kan agak asam-asam gitu teman-teman, apalagi itu nggak sehat ya kalau mie ya. Tapi intinya yang ada asamnya gitu, ada kecutnya. Misalkan kayak kuah dikasih cuka gitu kan, kecut dia nanti kan. Nah itu saya tidak sarankan teman-teman, saya tidak sarankan untuk kalian konsumsi. Kenapa?
karena itu akan terasa perih di lambung teman-teman ketika kalian makan si kecut-kecut gitu ya, akan perih. Jadi saya tidak menyarankan kalian untuk mengkonsumsinya gitu. Jika kalian masih misalkan ya rujak lah, kayak rujak mangga gitu tuh, kayak rujak mangga terus nanas gitu tuh, rujak nanas, rujak buah lah istilahnya, itu jangan ya teman-teman ya, jangan kalian konsumsi itu. Aduh, jika kalian masih nekat ya tanggung sendiri lah resikonya gitu loh. Yang penting saya kan udah ngasih tahu solusinya ke kalian gitu ya, hindarin gitu. Yang perlu kalian hindarin kan, kadang kalau orang yang sakit asam lambung kan mereka kan nggak tahu apa yang harus dihindarin, paling cuman pedes itu aja, pedes kecut gitu aja mungkin. Nah ini kan sepengalaman saya, biar kalian itu juga ketika apa namanya ngalami hal ini kan bisa nonton di channel saya ini, di channel GS channel ini kan, oh iya ini yang nggak boleh kan gitu kan. Dan akhirnya apa, kalian akan tahu gitu ya, asam atau kecut, pokoknya apa aja tuh asam atau kecut. Kalau misalkan vitamin C gimana Mas Li? Nah kalau soal vitaminan kalian tanya sama dokter begitu, biar kalian juga nggak kekurangan vitamin. Tapi saya saranin kalau soal vitamin itu ya B kompleks ya. B kompleks itu lengkap tuh biasanya teman-teman, ada B12, B6 gitu, campur sudah BB semua, itu bagus malah kalau kalian butuh vitamin ya. Terus setelah asam dan kecut ini ada ketan teman-teman. Yang kelima itu ketan teman-teman. Ketan apa aja dah, pokoknya bahannya ketan itu kalian hindarin. Contohnya apa ya, kue yang dari ketan, kayak apa ya, ada tuh kue yang bulat-bulat gini tuh, dalamnya ada, biasanya ada gula merahnya tuh, ada gula arennya, apa ya namanya ya, klepon. Nah klepon itu kan dari ketan tuh. Nah itu saya tidak sarankan kalian ya. Jika kalian masih maksa karena nafsu kalian itu lebih tinggi ya, misalkan dari pingin sehatnya kembali, ya terserah kalian, nanti ya rasain sendiri setelah makan gitu doh. Berbahaya Mas Li, misalkan ya kalau pedas sama asam ya berbahaya, tapi kalau kayak klepon nih mungkin efeknya nggak enak cuman gitu. Berbahayanya apa kalau misalkan yang pedas sama asam, tambah luka ya, luka kalian gitu loh, iritasi di lambung kalian akan tambah luka begitu ya, nggak sehat-sehat jadinya kalian ya. Kak itu yang dari ketan apa aja kan banyak tuh, tahu sendiri lah jajan-jajan di rumah itu, kue-kue di rumah kalian pasti tahu lah yang dari ketan tuh, itu hindarin teman-teman. Selain itu ketan itu juga di lambung itu lama prosesnya, lama banget daripada nasi ya, itu kan modelnya mirip-mirip nasi itu. Tapi kalau nasi itu cepet, paling ya 1 jam 2 jam udah kelar tuh prosesnya. Tapi kalau ketan teman-teman itu bisa 3-4 jam belum kelar, sakit nanti perut kalian yang ada. Ntar dulu kameranya goyang-goyang, yang ada sakit kalian teman-teman ya. Kenapa saya masukkan juga ketan itu, karena itu pantangan buat kalian juga. Sepengalaman saya ya, sepengalaman saya itu ketan itu juga buat kondisi itu lambung kalian yang sedang sakit asam lambung ini juga nggak bagus teman-teman. Selain dia itu alot, apa ya, alot ya, pokoknya itu dicerna itu lama gitu prosesnya itu. Dan juga dia akan
memberikan efek sama kalian yang mengkonsumsinya. Efeknya apa? Ya perih, sakit perutmu gitu loh, lambungmu akan perih, asam lambung kalian akan naik, jadinya akan berproduksi kembali gitu, lebih banyak lagi bahkan tuh teman-teman daripada biasanya, daripada makan nasi. Kalau nasi misalkan naiknya 60, kalau ketan tuh bisa 90 loh naiknya teman-teman, maksudnya takaran naiknya gitu loh. Terus yang terakhir nih ya, yang terakhir ada bumbu tajam. Nah ini bumbu tajam nih teman-teman. Bumbu tajam ini apa aja? Misalkan saya kan tinggal di Bali nih, bumbu tajam itu contoh kayak rawon, kuah rawon gitu, rawon gitu. Terus yang berbumbu tajam ini kayak soto gitu tuh. Terus apa lagi ya, yang orang Bali pasti tahu nih, bumbu yang merah itu bumbu yang biasanya dilumuri ke ayam, ke babi gitu tuh, biasanya merah warnanya, itu kental banget gitu, kental. Itu saya tidak rekomendasikan kalian makan kayak gitu ya. Kalau di Jawa itu, masakan Jawa yang bumbu kental itu ya itu tadi yang ada santannya, itu kan biasanya kental tuh. Terus ayam ya tadi itu juga ayam lada hitam kayak gitu tuh. Aku kan nggak hafal teman-teman nama-nama makanannya itu, tapi intinya begitu teman-teman, yang bumbunya kental. Kuahnya itu juga tuh, kamu lihat tuh, kuahnya itu keruh nggak sampai gitu kayak bakso. Misalkan kalian lihat bakso kuahnya keruh banget, nah itu jangan ya, itu biasanya tajam tuh kuahnya, itu seruput sedikit tuh pasti kerasa udah. Kalau yang kuah-kuah kayak gitu teman-teman, itu pengalaman saya. Kenapa saya bisa cerita seperti itu? Karena dulu saya tuh suka makan bakso, suka makan ya, yang nggak semua bakso sih, itu juga cocok-cocokan teman-teman. Kadang si penjualnya itu nggak ngikutin micin ya di dalam kuahnya itu, kadang gitu. Kadang dia pakai kaldu jamur kuahnya gitu. Nah, kalau yang pakai kaldu jamur tuh enak, biasanya aman daripada micin ya teman-teman ya. Tapi ya jarang teman-teman, orang yang jualan kayak gitu tuh jarang, yang pakai kaldu jamur jarang. Terus lodeh kayak gitu ya, lodeh, kuah apa lagi ya, pokoknya itu dah yang kuah-kuah tajam ya. Intinya kalian lihat aja lah, lihat aja kuahnya, kalau keruh tuh jangan dimakan dah, hindarin dah. Itu materi saat ini ya yang bisa saya sampaikan ke kalian. Dan ingat teman-teman, jangan lupa disebarkan video ini ya. Biar apa? Biar saudara kalian atau tetangga kalian atau teman-teman kalian yang butuh bantuan atau pertolongan bisa tonton channel saya ini di GS channel ya. Insyaallah kalian akan terbantu teman-teman. Panas loh aku. Sorry, panas. Ya teman-teman ya. Itu tadi ada berapa? Ada 6 ya. Yaitu pedas, mengandung merica, santan, asam atau kecut, terus ketan, sama bumbu yang tajam, berbumbu tajam atau kuah tajam lagi tuh. Kalau misalkan nasinya kayak nasi goreng gitu, jangan ya teman-teman ya. Nasi goreng itu kan dibumbuin kan teman-teman, ada minyaknya tuh, jangan ya. Nasi goreng itu jangan. Intinya yang tajam, kelihatan keruh, nggak bening. Mending kalian kalau mau makan yang bening aja ya. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini saja. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang sedang sakit asam lambung, dan saya doain kalian semoga cepat sembuh kembali ya, biar bisa aktivitas kembali kayak dulu ya, mau jalan kemana nggak kepikiran gitu ya. Saya doain kalian semoga cepat sehat, amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya Holili, saya akhiri videonya yang sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.